Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPK Darjab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Elianto, peserta PPK dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPK Darjab Angkatan 4 tahun 2021. Waduh, listrik mati. Pasti jaringan listrik bermasalah. Untuk itu, pada kali ini saya akan menggunakan model project based learning pada rangkaian listrik, paralel, dan juga seri. Pada tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama di kelas 6. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukannya dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Pak Guru akan cek kehadiran kalian semua. Apakah kalian semua hadir hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau kalian hadir semua. Tidak lupa selalu Pak Guru ingatkan untuk selalu hidup disiplin, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jadi kita harus tetap semangat menjaga protokol kesehatan dengan disiplin. Orang yang selalu berperilaku disiplin, maka dia akan mudah
mudah meraih cita-cita yang diinginkan. Untuk itu, anak-anakku semuanya, mari kita lakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Siap berdiri. Tepuk PPK. Dari timur, rencana mandiri, gotong royong, integritas. Duduk kembali. Anak-anakku semuanya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia sebagai ungkapan rasa cinta kita terhadap bumi Indonesia. Siapa yang bisa memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Saya Kak Guru. Oh ya, dipersilakan. Siap berdiri. Indonesia tanah airku, rumah tumbuh darahku. Di sana aku berdiri, jadi Bandung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Duduk kembali. Baiklah anak-anakku semuanya, Pak Guru ada sebuah pertanyaan untuk kalian semua tentang benda-benda elektronik yang ada di rumah kalian. Apakah kalian memiliki benda-benda yang menggunakan listrik, anak-anak? Sound system, apalagi? Blender, Magicom, radio, lampu, mesin cuci, kulkas, kipas angin, juga televisi. Wah, ternyata siswa-siswanya Pak Guru semuanya pinter-pinter, sudah bisa menganalisa benda-benda yang ada di rumah masing-masing yang menggunakan listrik. Pertanyaan Pak Guru, apakah itu langsung ada sendiri atau ditemukan oleh seseorang? Ditemukan oleh seseorang. Untuk itu anak-anakku semuanya, kita hari ini akan belajar tentang penemu yang mempengaruhi dunia. Kegiatan kita hari ini adalah pertama, mempelajari rangkaian listrik secara paralel. Kedua, mempelajari rangkaian listrik secara seri. Yang ketiga, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, melalui teks bacaan listrik pengubah wajah dunia, siswa mampu menggali informasi penting dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian diskusi, nantinya kalian akan mampu menyimpulkan isi teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan tepat. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, kalian diharapkan mampu mempresentasikan informasi dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasikan komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Setelah kegiatan diskusi, kalian diharapkan mampu memecahkan masalah di kehidupan nyata tentang penggunaan listrik secara paralel dan juga seri dengan tepat. Terakhir, yang keenam, kalian diharapkan mampu membuat rangkaian listrik secara seri dan juga rangkaian listrik secara paralel dengan tepat.
tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya anakku semuanya, kita ke kegiatan literasi membaca. Silakan dibuka buku siswanya. Tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai anak? Sudah. Untuk materi rangkaian listrik dan juga paralel, silakan kalian simak video berikut ini. Kita akan membuat rangkaian listrik seri dan paralel dengan bahan berikut ini. Kabel berukuran 1 meter, saklar seperti ini saklarnya, rangkaian mula dan ketiga kabel lainnya. Jika sudah, kita ambil dudukan bohlam, masukkan bohlam ke dalam dudukannya dengan cara diputar dan pastikan posisinya kuat dan lampu tidak bergerak-gerak ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lagi kabel dan duduk bagian ujungnya agar bagian penutup kabel dapat terpisah dengan bagian belakangnya. Satukan ketiga kabel dengan cara diputar. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi video pembelajaran yang kita saksikan bersama tentang rangkaian listrik secara paralel dan juga rangkaian listrik secara seri. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Diperhatikan, di mana teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Itu yang dikatakan teks eksplanasi. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi tersendiri. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual, artinya nyata atau benar-benar terjadi. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena. Fenomena itu adalah kejadian nyata yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Itu namanya teks eksplanasi. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi teks eksplanasi itu tidak mempengaruhi pembacanya, tapi dengan membaca secara seksama maka si pembaca itu akan mengerti dan menyerap bahwa ini benar-benar terjadi. Kemudian menggunakan kata penanda urutan. Jadi berurutan, waktu kejadiannya itu berurutan ya, satu sama lain. Kemudian fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya ya, tsunami, banjir, itu contohnya. Jadi kenyataan yang benar-benar terjadi. Untuk itu anak-anakku semuanya, silakan kalian saatnya menggali informasi lebih dalam tentang teks eksplanasi, tentang rangkaian listrik paralel dan juga rangkaian listrik secara seri. Gunakan HP-nya yang membawa Android dan tidak membawa Android. Silakan cari informasi, gali lebih dalam lagi melalui buku yang kalian bawa. Siap anak-anak? Siap.
anak-anak semuanya, selanjutnya kalian akan Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Nah, nomor urut kursi 1 sampai 8 adalah kelompok 1. Kemudian nomor urut kursi 9 sampai 14 adalah kelompok 2. Dan nomor urut kursi atau meja 15 sampai 22 adalah kelompok 3. Kemudian akan Pak Guru bagi. Kelompok 1 akan berdiskusi menyelesaikan tugas tentang tes eksplanasi. Sedangkan kelompok 2 tugasnya adalah rangkaian listrik sederhana secara seri. Dan untuk kelompok 3 merangkai rangkaian listrik sederhana dengan sistem paralel. Siap anak-anak? Siap. Jadi maka SKPD-nya akan Pak Guru bagikan. Nah, saat kalian diskusi nanti Pak Guru akan menilai kekompakan kalian. Kelompok mana yang diskusinya baik dan kompak itu akan Pak Guru berikan berupa reward. Nah, bagus, bekerja sama, dipastikan dulu sebelum disetir. Perhatikan itu sudah, siapkan lemnya. Oh, setir dulu ya. Bisa ada? Baterainya di mana sih dulu? Ya, setirannya di ujung setiran letakkan di baterai. Ini kelompok 3 kreatif sekali, bisa mengkolaborasikan ide masing-masing, saling memadukan ide, saling memadukan pikiran, saling bekerja sama. Kerjasamanya sangat bagus kelompok 3 ini untuk menghasilkan sebuah produk atau hasil proyek rangkaian listrik secara paralel ya. Kelompok 3 bagus sekali. Sudah selesai untuk kelompok 3? Sudah. Silakan ditunjukkan hasilnya ke kamera. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 2 dikerjakan rangkaian listrik secara seri ya. Kerjasamanya tetap dinilai nomor guru. Kelompok 3 menggunakan baterai berapa untuk rangkaian paralel? 2. Ya, kelompok 2 menggunakan 4. Artinya ini kalau menggunakan rangkaian seri dibutuhkan arus yang lebih besar. Sudah selesai kelompok 2? Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semua anak? Baik, kalau sudah silakan waktunya kalian mempresentasikan hasil karya kerja kelompok masing-masing. Selama proses presentasi
diskusi kami tentang teks eksplanasi. Dengan soal, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada kota di bawah ini. Paragraf 1. Michelle Friday sang penemu arus listrik. Paragraf kedua. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Paragraf ketiga. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian saluran melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Paragraf 4. Penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang. Demikian hasil diskusi kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Apakah ciri teks eksplanasi? Salah satu ciri teks eksplanasi adalah menggunakan fakta dan pertanyaan yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab akibat ini menjadi sekumpulan fakta terkait suatu peristiwa atau fenomena. Teks eksplanasi menjelaskan kejadian secara urut dari awal sampai akhir. Bagaimana kelompok 3? Apa bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Terima kasih untuk kelompok 3. Dari kelompok 2, adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Ada. Silakan pertanyaannya bagaimana? Apa yang dimaksud teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena maupun peristiwa sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa terjadi karena ada kejadian yang lain sebelumnya. Ada peristiwa tersebut akan mengakibatkan peristiwa lain yang lagi sesudahnya. Bagaimana kelompok 2 bisa diterima jawaban atau tanggapan dari kelompok 1? Bisa. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya anak-anakku semuanya, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh kelompok 2 dengan menampilkan hasil proyeknya yang berupa rangkaian listrik sederhana seri. Dipersilakan untuk kelompok 2 maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rangkaian seri yang kami rangkai dari kelompok 2. Lampu dipasang dengan cara berjajar. Hanya terdapat satu saklar, boros baterai, membutuhkan sedikit kabel. Nyala lampu ada yang lebih terang dan ada yang redup. Nyala tidak merata. Apabila ada satu lampu yang mati, maka semua lampu akan mati. Jika satu saklar dilepas, maka semua lampu akan mati. Jika salah satu aliran listrik pada lampu ada yang mati, maka listrik tidak dapat mengalir sama sekali. Demikian hasil kerja proyek kami. Jika kelompok lain ingin bertanya, dipersilahkan. Jelaskan kelemahan dan kelebihan rangkaian seri. Kelemahan rangkaian listrik seri: 1. Mati satu maka mati semua. 2. Tidak efisiensi digunakan ruangan besar. 3. Lebih boros jika lampunya banyak. 4. Lebih gampang redup benang lampu. 5. Arus listrik tidak merata ke segala bidang. Kelebihan rangkaian listrik seri: 1. Lebih murah. 2. Lebih cepat dipasang. 3. Mudah ditelusuri kerusakannya apa karena bahan dan sambungannya lebih ringan atau tidak ribet. 4. Mengganti atau memperbaiki pada rangkaian seri lebih mudah. 5. Mengganti atau memperbaiki pada rangkaian seri lebih mudah. Buat arus listrik sama tiap bagian. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima? Bisa. Bisa. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok 3, silakan pertanyaannya. Apa saja ciri-ciri rangkaian seri? 1. Lampu dipasang dengan cara berjajar. 2. Hanya terdapat
kabel. 5. Nyala lampu, ada yang lebih terang dan ada yang redup nyala tidak merata. 6. Apabila ada satu lampu yang mati, maka semua lampu akan mati. 7. Jika satu saklar dilepas, maka semua lampu akan mati. 8. Jika salah satu aliran listrik pada lampu ada yang mati, maka listrik tidak dapat mengalir sama sekali. Bagaimana kelompok 3? Apa bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Demikian hasil presentasi kami tentang rangkaian seri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dipersilakan kembali ke tempat duduknya kelompok 2. Baik, presentasi selanjutnya kelompok 3. Dipersilakan kelompok 3 maju ke depan kelas sambil membawa hasil proyeknya yang berupa rangkaian listrik sederhana secara paralel. Dipersilakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami berupa rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang komponen-komponennya disusun secara sejajar, di mana terdapat lebih dari satu lintas listrik atau bercabang secara paralel. Misalnya pada sebuah rangkaian yang mempunyai 2 resistor, di mana terdapat satu kabel untuk setiap resistor. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Jelaskan kelemahan dan kelebihan rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel: 1. Tidak mengalir pada tiap bagian sama. 2. Bila satu bagian tertutup atau makin tidak mengetahui yang lain cara menyala. 3. Kelebihan mana listrik. Semua rangkaian paralel: 1. Memerlukan banyak kabel listrik. 2. Lebih rumit. 3. Lebih redup. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Ada, dipersilakan. Sebutkan ciri-ciri rangkaian paralel. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah sebagai berikut. 1. Struktur atau susunan rangkaian paralel bertingkat atau bertingkat tidak saling. Apabila satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap nyala. 3. Memiliki banyak saklar. 4. Memiliki banyak kabel. 5. Nyala masing-masing lampu sama, tidak ada yang paling redup atau paling terang. Bagaimana kelompok 2 bisa diterima atau tidak? Bisa. Terima kasih. Demikian hasil kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Dipersilakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak semua, seperti yang Pak Guru janjikan, penilaian terhadap kalian kerjasama, disiplin, semuanya Pak Guru nilai. Dan saatnya Pak Guru kasih reward untuk yang paling kompak, paling sportif kelompoknya dalam berdiskusi atau mengerjakan proyeknya. Pak Guru kasih reward untuk kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Aduh, sepertinya Pak Guru lihat murid-muridnya Pak Guru sekarang sudah pada capek semua. Kelihatan wajah-wajahnya sudah pada lesu. Bagaimana kalau sekarang kita melakukan tepuk semangat anak-anak? Ya. Silakan dipimpin ketua kelasnya untuk lakukan tepuk semangat. Siap berdiri. Tepuk semangat. Duduk kembali. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, untuk mengetahui daya serap kalian, kemampuan menyerap kalian hari ini, maka Pak Guru akan berikan kepada kalian
mendapatkan atau menyerap materi yang kita pelajari hari ini. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpulkan ke ruang guru. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Eksplanasi, rangkaian listrik secara seri, rangkaian listrik secara paralel. Bisakah kiranya kalian menyimpulkan? Bisa anak-anakku? Bisa. Baik, coba silakan disimpulkan. Ketika ada salah satu komponen yang rusak, maka seluruh rangkaian akan ikut rusak. Kemudian ada lagi? Ada. Apa lagi? Oh, seperti itu ya. Jadi berbeda. Kalau rangkaian seri, satu rangkaian rusak, yang lain ikut rusak karena mati. Kalau paralel, satu rangkaian rusak, kalau mati yang lain masih tetap berfungsi. Pinter sekali murid-muridnya Pak Guru. Ada lagi kiranya yang ingin disampaikan atau disimpulkan? Ya, silakan dilanjutkan. Sangat tepat sekali. Artinya hasil diskusi, hasil proyek, hasil praktek yang kalian lakukan tadi sangat kalian pelajari sehingga kalian mengerti sedetil ini. Guru acungi jempol untuk murid-muridnya Pak Guru. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Baik anak-anakku semuanya, untuk materi kita selanjutnya besok pagi tentang penemu bangkit listrik atau generator. Nah, selanjutnya agar kalian lebih mencintai kebudayaan kita Republik Indonesia, rasa nasionalisme kita semakin tinggi, semakin baik, dan rasa kebahagiaan kita dalam belajar ini tetap terjaga. Itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah Mau Mirip. Dipersilakan ke ruang kelasnya. Dia berdiri. Dia
bersihkan. Nah, selanjutnya silakan dipimpin doanya ketua kelas. Pelajaran hari ini akan kita akhiri dengan doa. Persilakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Siap berdoa mulai. Baiklah anakku semuanya, sampai di sini pertemuan kita, materi kita hari ini. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.